Shalom dan selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini pun kita tetap bersyukur ketika Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk menjalani hidup dan merenungkan firman-Nya. Mari kita siapkan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Kuasa, kami kembali takjub dengan kebaikan-Mu Tuhan yang kembali memberikan kami kehidupan sampai pada hari ini. Dan kami selalu rindu Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tetap menolong kami, memampukan kami untuk menerima firman-Mu. Ajari kami Bapa mengerti akan kehendak-Mu melalui firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini, yaitu tertulis di dalam kitab 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Kasih dan damai. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara-saudari yang terkasih, tema kita pagi ini adalah, sudahkah kamu menjadi orang Kristen? Pernahkah kita merenung? Pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah yang menjadi tujuan kita menjadi orang Kristen? Saudara-saudara yang terkasih, saya mau mengajak kita untuk sebentar, mengajak kita untuk merenung apa sebenarnya yang menjadi tanda bagi kita bahwa kita adalah benar orang Kristen. Cukupkah dengan pergi ke gereja di hari Minggu? Cukupkah dengan beribadah di rumah atau dengan persekutuan kita? Cukupkah dengan berdoa, merenung firman, dan bernyanyi memuji Tuhan? Hal itu tentu tidaklah cukup. Lebih jauh Petrus katakan bahwa tujuan kita menjadi orang Kristen adalah mampu untuk mengasihi dan menciptakan damai dimanapun kita berada. Oleh karena itu Petrus tadi katakan, hendaklah kamu seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tapi hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Inilah yang Allah inginkan dari kita untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita.
agar kita benar-benar mau saling mengasihi. Kita tahu mengasihi itu bukanlah persoalan yang mudah. Karena orang yang mengasihi harus siap untuk berjuang, berkorban, dan mempertahankan kasihnya agar dirasakan, diterima oleh orang lain. Namun ketika kita mau mengasihi, itu berarti kita mau memberikan diri kita agar orang lain menerima kasih kita. Sama seperti Kristus yang mengasihi kita, Dia rela memberikan nyawanya, mati di kayu salib, dan itu menjadi bukti betapa Dia mengasihi kita, manusia. Demikianlah harusnya hidup sebagai orang Kristen yang harus penuh hidup dengan kasih. Bahkan ketika banyak tantangan, ketika banyak hal yang tidak seperti apa yang kita pikirkan, ketika kebaikan kasih kita justru mendatangkan sebuah kejahatan bagi kita, berlawanan dengan apa yang kita perbuat, apa yang kita beri. Orang Kristen harus tetap mampu untuk tidak membalas kejahatan, untuk tidak membalas caci maki, tetapi tetap mampu untuk memberkati sekalipun kita sudah disakiti, sekalipun kita sudah diperlakukan tidak baik oleh orang. Karena untuk itulah kita dipanggil agar kita memperoleh berkat. Berkat itu kita terima ketika kita mau mencintai hidup, bukan hanya hidup kita, tetapi hidup orang lain di sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk menjaga lidah terhadap yang jahat dan bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Kita harus menjauhi apa yang jahat dan melakukan apa yang baik dan berusaha untuk mencari perdamaian. Saudaraku, menciptakan perdamaian juga bukanlah hal yang mudah. Menciptakan perdamaian bukan berarti tidak ada konflik, tapi perdamaian bisa terjadi ketika setelah adanya sebuah konflik. Konflik, pertikaian, pertentangan yang terjadi harus diselesaikan dengan sebuah perdamaian. Ini berarti bahwa ketika diri kita sendiri berada di dalam konflik itu, kita mau mengampuni, kita mau menciptakan sebuah kedamaian agar tidak memperpanjang konflik, agar tidak memperpanjang pertentangan, pertikaian, tapi mampu dihentikan oleh sebuah perdamaian. Itulah sebabnya Petrus katakan tadi, mencari perdamaian dan berusaha untuk mendapatkan. Inilah yang menjadi tugas kita sebagai orang Kristen, dan inilah yang menjadi bukti bahwa kita adalah orang Kristen. Kalau kita baik kepada orang yang baik kepada kita, orang yang tidak mengenal Allah sekalipun mampu untuk melakukan. Tetapi ketika kita mau tetap mengasihi, memberkati orang yang berbuat jahat kepada kita, itulah yang menjadi bukti kekristenan kita. Itulah yang menjadi bukti bahwa kita adalah pengikut Kristus. Ayat 12 menjadi pegangan kita akan janji Tuhan. Karena Petrus katakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tuhan akan selalu melihat kita. Tuhan akan selalu memperhatikan hidup kita. Dan Tuhan akan selalu memberkati orang-orang yang hidup dengan benar, sekalipun kita dan apapun yang kita minta, Tuhan akan berikan. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat.
Tuhan tidak suka dengan kejahatan. Tapi Tuhan selalu mau agar anak-anak benar-benar menunjukkan kasih yang sudah terlebih dahulu Dia perlihatkan bagi kita. Saudara-saudariku yang terkasih, mari melalui renungan kita pada pagi hari ini, kita diingatkan kembali bahwa sebagai orang Kristen tidak hanya cukup menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Kita perlu untuk menjaga persekutuan dengan Tuhan. Tetapi itu tidaklah cukup. Persekutuan yang sudah kita jaga, hubungan harmonis yang sudah kita miliki dengan Allah Bapa Sang Pencipta hidup kita, harus juga kita perlihatkan bagi dunia ini dengan mau mengasihi dan mau mencari damai, mau memberkati orang-orang yang bahkan berbuat kejahatan bagi kita, mau untuk selalu berbuat yang benar sekalipun banyak orang di sekitar kita selalu berbuat yang salah. Mari kita berikan hati kita untuk mau terus mengasihi dan juga menunjukkan kedamaian di dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan kita akan selalu menolong kita, memampukan kita untuk melakukan apa yang firman-Nya inginkan kita lakukan. Kiranya Tuhan yang memberkati kita sekalian menjalani hidup ini, menjalani hari kita hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah yang sudah mengajarkan, bahkan memperlihatkan secara langsung bagaimana kasih itu dinyatakan. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami seperti firman-Mu katakan, agar kami juga bisa mengasihi dan juga mau menunjukkan kedamaian di sekitar kami. Agar melalui itu dunia melihat bahwa bahwa Engkau adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu menginginkan adanya perdamaian di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, pimpin kami Bapa, temani kami Tuhan, dan tuntun kami ketika kami melakukan berbagai aktivitas kami hari ini, kiranya tetap menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin.